Nah, Mama Yusuf nih, kondisi hamil, Mama Yusuf kan masih dalam kontrak kerja. Gimana? Apakah sampai konsultasi dari Pathfinder dulu atau seperti apa? Ngomong ke bosnya. Sebelumnya sih saya langsung ke Pathfinder dulu. Terus katanya kita kan keadaan kondisi hamil itu harus check up ke rumah sakit yang umum itu. Dan dari yang umum itu kita harus yang pribadi dulu, baru yang umum itu baru bisa nerima kita. Dan harus ngomong dulu sama majikan. Jadi majikan harus tahu sebelumnya. Jadi rumah sakit juga pasti nanya, majikan kamu tahu enggak? Kalau majikan kamu tahu baru ditanganin. Harus majikannya tahu, baru mereka akan diurusin. Triknya nih, mungkin di luar sana teman-teman yang menyaksikan video ini mungkin hari ini tentang bermasalah dengan kehamilannya, mungkin hamil karena suami waktu pulang cuti, atau mungkin hamil karena pacar, karena tidak direncanakan, dan semua banyak masalah di sini. Pertama kali mengungkapkan pas waktu sampai Mama Yusuf hamil itu bagaimana ngomong sama ke bosnya? Apakah punya rasa deg, wah nanti saya di PHK ini, wah piye iki ngono? Pertamanya sih bosnya dulu yang negur, kamu hamil, aku nggak tahu mem, tapi saya nggak main, aku bilang udah kamu cek aja dulu. Terus akhirnya udah dicek, beli yang test pack itu di test pack yang buat cek kehamilan. Iya, buat cek kehamilan oke lah, beli di Watson gitu loh. Agak mahalan sih, nggak masalah. Tapi positif ya, udah positif itu terus mem ya udah nanti kita tes di bawah rumah. Kalau itu baru kamu periksa ke yang umum. Soalnya nggak bisa kalau nggak ada surat bahwa kamu tuh hamil sekian bulan, baru bisa diterima di rumah sakit umum untuk kelanjutannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kembali lagi bersama Nimas Solikatin, dan hari ini adalah Hari Ibu. Sebelumnya saya ucapkan buat para ibu di semua mancanegara, mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga kalian menjadi pahlawan dalam keluarga, semoga kalian menjadi inspirasi dalam keluarga, semoga kalian diberikan kesehatan dan juga panjang umur, dan menjadikan ibu sepanjang masa tanpa tergantikan. Nah, di teman-teman semua, hari ini bertepatan dengan Hari Ibu, saya memiliki info yang luar biasa buat kalian. Ya, setelah saya mengikuti beberapa outreach di beberapa part sampai part 8, hari ini saya menemukan orang yang sangat luar biasa. Beliau pokoknya keren. Beliau adalah salah satu klien yang sudah dibantu dari Pathfinder, yang kasusnya selesai, babinya sehat, ganteng, pokoknya luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Oke, Mbak, perkenalkan namanya siapa, asal dari mana? Mama Yusuf dari Cirebon. Mama Yusuf dari Cirebon. Nah, teman-teman semua, saya sudah memiliki beberapa pertanyaan yang sudah diajukan para teman-teman tentang Pathfinder. Di sini adalah klien yang sudah dibantu oleh dari Pathfinder. Nah, Mama Yusuf senang sekali mau memberikan informasi untuk teman-teman subscriber nih, Mas. Tentu saja senang sekali agar yang lain juga lebih tahu bagaimana penanganan dari Pathfinder itu sendiri terhadap saya yang pribadi mengalaminya, agar tidak ada kesalahpahaman untuk kedepannya. Oke, Mama Yusuf, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mama Yusuf memberikan informasi ini. Dan sebelum kita berlanjut beberapa pertanyaan dari ini, Mas, saya ingin tahu apakah
sampean merasa privasi sampean terpublikasi, merasa terbebani, atau mungkin nanti setelah video ini publis mungkin dari pihak-pihak lain akan mencela atau seperti apalah, sampean tahu netizen semua maha benar kan di situ. Seperti apa tanggapannya? Buat saya pribadi, alhamdulillah, buat saya clear, transparan. Selama saya itu segala sesuatunya yang real, saya akan bicara apa adanya. Di situ bagi saya nggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi Mama Yusuf nggak takut teman-teman semua ya, karena memang beliau ini sudah dibantu dari Pathfinder ya. Nanti saya akan berikan bukti-bukti seperti ini. Ini babynya ya. Oke, kita akan saya punya banyak pertanyaan, karena saya jangan sampai salah pertanyaan, nanti dikomplain sama para netizen juga. Oke, Mama Yusuf kenal dari Pathfinder itu tahun berapa ya? Tahun 2018. Tahun 2018 Mama Yusuf ini dikenalkan oleh sahabat, atau Mama Yusuf tahu dari media, atau seperti apa? Saya tadinya curhat sama temen, terus nyari-nyari informasi, terus temen itu tahu, katanya ini kesini aja, ada Pathfinder yang nanganin khusus para PMI Hongkong yang sedang hamil, dan saat hamil di Hongkong sambil kerja itu kan keadaannya kritis. Jadi ada pendampingan dari Pathfinder, mungkin lebih yang membantu gitu. Awalnya saya tidak tahu kalau di Hongkong itu ada seorang organisasi yang bernama Pathfinder yang menolong seluruh BMI di Hongkong. Dan dari situ saya tahu dari seorang teman. Saya nggak tahu teman itu dapatnya dari siapa. Yang jelas ada seorang teman yang baik hati yang memberikan informasi, dan saya percaya langsung datang. Berarti tahun 2018 langsung mendatangi kantornya. Ya. Kantornya yang ada di Prince Edward. Iya, benar. Iya. Oke. Terus setelah dikenalkan, apa tanggapan sampean tentang Pathfinder? Langsung klik I believe, atau masih ragu nanti seperti apa? Awalnya saya kan tidak tahu bagaimana organisasi ini membantu kita, tapi setelah mengenal yang menanganin saya, yang mendampingin saya cuma merasa bahagia. Ternyata ada gitu loh, ada organisasi yang benar-benar mendampingi itu baik banget, orangnya lemah lembut, penyayang. Semuanya kan kembalikan kepada saya sendiri. Mereka hanya menjelaskan biasanya gini-gini, kembalikan lagi kepada yang ngalaminya sendiri. Mereka hanya mendampingin saja. Yang sebenarnya harus bagaimana prosedurnya, nanti gimana sampai bayinya, ininya sampai pesawatnya juga. Hanya itu aja. Oke. Nah, Mama Yusuf nih, kondisi hamil, Mama Yusuf kan masih dalam kontrak kerja. Gimana? Apakah sampai konsultasi dari Pathfinder dulu, atau seperti apa? Ngomong ke bosnya? Sebelumnya sih saya langsung ke Pathfinder dulu. Terus katanya kita kan keadaan kondisi hamil itu harus check up ke rumah sakit yang umum itu. Dan dari yang umum itu kita harus yang pribadi dulu, baru yang umum itu baru bisa nerima kita. Dan harus ngomong dulu sama majikan. Jadi majikan harus tahu sebelumnya. Jadi rumah sakit juga pasti nanya, majikan kamu tahu nggak? Kalau majikan kamu tahu baru ditanganin. Harus majikannya tahu, baru mereka akan diurusin. Triknya nih, mungkin di luaran sana teman-teman yang menyaksikan video ini mungkin hari ini tentang bermasalah dengan kehamilannya, mungkin hamil karena suami waktu pulang cuti, atau mungkin hamil karena pacar, karena tidak direncanakan, dan semua banyak masalah di sini. Pertama kali mengungkapkan pas waktu sampai Mama Yusuf hamil itu bagaimana ngomong sama ke bosnya? Apakah punya rasa deg, wah nanti saya di PHK ini, wah piye iki ngono? Pertamanya sih bosnya dulu yang negur, kamu hamil. Aku nggak tahu mem, tapi saya nggak main. Aku bilang udah kamu cek aja dulu. Terus akhirnya udah dicek, beli yang test pack itu di test pack yang buat cek kehamilan. Iya, buat cek kehamilan oke lah, beli di Watson gitu loh. Agak mahalan sih, nggak masalah. Tapi positif ya, udah positif itu terus mem ya udah nanti kita tes di bawah rumah. Kalau itu baru kamu periksa ke yang umum. Soalnya nggak bisa kalau nggak ada surat bahwa kamu tuh hamil sekian bulan baru bisa diterima di rumah sakit umum untuk kelanjutannya. Harus aja dari pribadi bahwa kamu benar-benar hamil saat ini gitu. Udah sekian bulan, udah sekian minggu, baru dilanjut ke rumah sakit sampai untuk persalinan. Pertama kali pas waktu yang utarakan sampean dulu kan ke bos, atau bosnya tahu sampean hamil? Kayak bosnya dulu. Kok bisa bosnya tahu dulu? Apa mungkin sampean nafsu makannya berkurang, atau kerjanya lelet, atau seperti apa gitu?
badan saya tambah gemuk. Badannya tambah gemuk, jadi Tapi saya sendiri nggak ngerti kalau itu hamil. oh begono teman-teman ceritanya. Jadi intinya hamil tidak direncanakan ya, ini masalahnya. Jadi ini teman-teman di luar sana banyak. Jadi jangan sampai teman-teman ya yang nggak tahu, mohon maaf mungkin digugurkan atau dibuang dengan cara-cara yang bisa membahayakan nyawa kalian. Di sini ada pathfinder yang akan mendampingi seperti itu. Kita kulik lagi ya pertanyaannya. Oke, Mama Yusuf. Setelah sampean tes pack, sampean kan hamil, positif hamil. Bagaimana respon employer? Marah atau seperti apa? Kalau mem sih nggak marah, cuman ya udah kamu tinggal kamu nanti terusin periksa di rumah sakit. Nanti ini kan belum periksa yang di pribadi, malah anaknya itu mau nganterin, mem juga yang bookingin untuk ketemu sama dokternya untuk tes hamil. Terus semuanya pengen nganterin ke dokter lah gitu loh. Padahal saya yang mau tes, tapi anak-anak kan saya jaga anak 2, tapi mereka pengen nganterin juga, nganterin Cece sama mamanya bareng-bareng gitu loh. Mama Yusuf, Bahagia aja. ini pertanyaannya, sampean ikut ke bosnya ini berapa tahun? Hampir jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun kerja dengan bos yang luar biasa ya, dengan kondisi yang hamil tanpa direncanakan, memberikan support positif, dan ini adalah salah satu anugerah juga buat Mama Yusuf seperti itu. Ya alhamdulillah di Hong Kong ketemu majikan yang baik, walaupun dia kerjanya cuman pegawai biasa pemerintah, tapi rumahnya juga bukan rumah yang elit, rumah mungkin dinas dari pemerintah, tapi mereka hatinya baik banget, alhamdulillah. Support saya, bahkan mereka sendiri yang minta saya lahiran di Hong Kong karena khawatir di Indonesia tuh rumah sakitnya kamu jauh enggak, takutnya di mobil kamu keburu lahiran, takutnya gimana, mendingan kamu di sini, rumah sakit kamu cuma jalan kaki 10 menit di Elizabeth, soalnya kan kita posisinya di Homantin Center, deket centernya, jadi cuma jalan aja ke bawah. Jadi mereka lebih yang udah kamu di sini aja, lebih tenang gitu loh. Lebih care, alhamdulillah ya. Makanya teman-teman semua, apapun kalian, masalah kalian, berbuat baiklah dimanapun berada, karena kita nggak pernah tahu. Kita cukup berharap dengan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah berharap dengan manusia. Kalau kita berharap berlebih dengan manusia, kita akan kecewa ya. Contohnya nih Mama Yusuf mendapatkan hal masalah seperti ini, mendapatkan respon positif dari orang lain, majikannya seperti itu ya. Oke, kita akan tanya-tanya lagi. Nah, oke Mama Yusuf, yang saya tahu Anda bisa nitip bayi di hospital dengan jangka berapa lama atau seperti apa? Soalnya kan sampean hamil seperti itu. Terus kerjanya seperti apa? Makin lama kan perut kan makin membesar. Apakah males ataukah mungkin majikannya oke, kamu harus hati-hati jaga baby kamu, makannya harus seperti apa, seperti itu. Mungkin teman-teman pasti penasaran. Oke, selama saya hamil sih nggak ada kendala, nggak ada keluhan apa-apa, karena saya cuma jaga anak, jemput anak, antar anak, juga masak aja, belanja, dan juga yang lainnya biasalah seperti kita migran rumah biasa gitu loh. Terus ya kalau mem sih ya udah kamu banyak istirahat aja, kalau ada sakit-sakit kamu ngomong, kamu yang dirasa apa, kamu ngomong gitu loh. Mama Yusuf, berarti berapa kali cek kehamilan selama bekerja? 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali? Sekali. 1 bulan sekali itu biayanya berapa? Itu gratis, free. Free karena rumah sakitnya pemerintah ya? Iya, selama kita ada kontrak kerja sama majikan, itu free dari pemerintah.